Nah, ini dia puisinya, Dini. Tante sudah ketemu nih. Ayo kita baca sama-sama. Oh iya, panjang ya puisinya. Pantesan tadi Tante gak hafal, harus cari contekan dulu. Iya, ayo kita baca ya. Jejak-jejak kaki. Suatu malam aku bermimpi berjalan-jalan di sepanjang pantai bersama Tuhanku. Melintas di langit gelap babak-babak hidupku. Pada setiap babak, aku melihat dua pasang jejak kaki. Yang sepasang milikku dan yang lainnya milik Tuhanku. Ketika babak terakhir terlintas di hadapanku, aku melihat jejak-jejak kaki di atas pasir dan betapa terkejut diriku. Kulihat acap kali di sepanjang hidupku hanya ada sepasang jejak kaki. Aku sadar bahwa ini terjadi justru saat hidupku berada pada saat yang paling menyedihkan. Hal ini selalu menggangguku dan aku pun bertanya kepada Tuhan tentang duniaku ini. Lanjutin, Dini. Tuhan, ketika aku mengambil keputusan untuk mengikutimu, Engkau berjanji akan selalu berjalan dan bercakap-cakap denganku di sepanjang jalan hidupku. Namun ternyata dalam masa yang paling sulit dalam hidupku hanya ada sepasang jejak kaki. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa ketika aku sangat membutuhkanmu, Engkau meninggalkan aku. Ia menjawab dengan lembut, anakku, aku sangat mengasihimu dan tidak akan pernah membiarkanmu, terutama sekali ketika pencobaan dan ujian datang. Ketika engkau melihat hanya ada sepasang jejak kaki, itu karena engkau berada dalam gendonganku. Nah, itu puisinya. Bagus ya? Iya, Tante, bagus sekali. Iya. Dini, puisi ini dulu waktu Tante masih kuliah dulu, Tante belum tahu siapa pengarangnya. Tetapi akhir-akhir ini Tante tahu siapa Tante pengarangnya. Jadi pengarangnya adalah seorang perempuan bernama Margaret Fisher. Ya, Margaret ini tumbuh sebagai seorang anak yang kecil, ramping ya. Bahkan tinggi badannya katanya tidak sampai 150 cm. Oh, gitu ya? Iya. Dan karena kecilnya itu dulu dia sering dibully oleh teman-teman perempuannya. Bahkan dia pernah dikejar sampai terjatuh. Margaret juga pernah tersambar petir waktu kecilnya. Dan dia juga pernah dimarahin gurunya habis-habisan karena dia selalu menggunakan logat Jerman. Karena bapaknya adalah seorang Jerman ya. Nah, itulah kehidupannya. Nah, pada saat dia bertunangan dengan Paul, seorang penginjil, suatu hari mereka akan pergi ke perkemahan di Toronto Utara. Mereka ke sana dan di tengah jalan Paul ini mengajak dia mampir ke pantai. Pantai? Enak sekali ya, indah loh pantai itu. Iya, pantai itu indah. Lalu mereka berjalan bergandengan tangan di sepanjang pantai itu. Nah, ketika mereka kembali ke mobil, Margaret melihat yang tadinya ada dua pasang jejak, yaitu jejak dirinya dan jejak diri Paul. Ternyata jejaknya ada yang terhapus karena sapuan ombak. Lalu dia berkata kepada Paul, "Paul, lihatlah jejak kakiku hilang," katanya. "Apakah nanti kehidupan pernikahan kita seperti itu ya? Apakah kita tidak bisa mencapai cita-cita kita?" katanya. Lalu Paul berkata kepada Margaret ini, "Margaret, justru saya melihat ini lambang yang indah. Yang tadinya dua
disatukan menjadi satu pada saat pernikahan kita, katanya seperti itu. Lalu Margaret pun melanjutkan perjalanannya dengan Paul. Nah, ketika sudah sampai dekat mobil, dia melihat lagi ada jejaknya lagi yang hilang. Dan dia berkata lagi dengan sedih, "Paul, jejakku hilang lagi," katanya. Manja. Siapa yang manja? Itu Margaret. Manja banget sih. Bukan manja, tapi dia sedih. Karena apa? Karena dilihatnya jejaknya selalu hilang gitu ya. Nah, tapi akhirnya Paul menatap Margaret dengan tajam. Dia bilang, "Margaret, jangan sedih, jangan khawatir. Tuhan selalu menolong kita dalam hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Nah, ketika kau merasa tidak mampu jalan sendiri, Tuhan akan menggendongmu." Seperti ini. Lalu Paul mengangkat Margaret tinggi-tinggi dan menggendongnya berputar-putar. Nah, jadi yang ingin disampaikan oleh Paul, lihat ketika Margaret diangkat, jejaknya hilang, tidak dua lagi tapi hanya satu jejaknya Paul, seperti itu. Hal inilah yang menginspirasi Margaret sehingga pada malam hari itu di perkemahan dia menuliskan puisi itu sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi? Subuh, Tante? Iya, sampai subuh. Dia menulis puisi itu dan paginya puisi itu dibacakan oleh Paul di depan seluruh peserta retreat. Tapi sayangnya ketika mereka sudah menikah dan mereka pindahan, puisi itu hilang. Jadi berkas-berkasnya hilang. Dan lama setelah itu ada beberapa orang yang mengakui bahwa puisi itu adalah karyanya. Karena puisi ini sudah menyebar, orang-orang banyak tahu, tetapi tidak ada yang tahu siapa pengarangnya. Sehingga ada beberapa orang yang menyatakan bahwa dialah penulisnya. Setidaknya ada 3 orang loh yang mengakui itu. 3 saja, Tante. Yaitu satu Margaret sendiri ya, karena dia ingat itu puisinya. Kemudian juga ada Mary Stephenson dan ada lagi satu Caroline. Nah, tapi akhirnya dalam sidang Margaret lah yang dinyatakan bahwa dialah penulis asli puisi ini. Seperti itu ya. Iya, bagus ya. Bagus banget deh, Tante. Iya, bagus sekali. Makanya waktu Dini nyanyi tadi, Tante jadi ingat ini, bahwa Tuhan selalu menggendong kita. Mau nyanyi lagi? Boleh, Tante. Oke, kita nyanyi lagi ya. Sampai masa tuamu ya. Dini nyanyi dulu. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan menganggung kamu terus. Aku memikul kamu dan menyelamatkanmu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Oke, kita istirahat dulu Dini ya. Ya Tante, besok kita nyanyi lagi ya Tante. Iya, besok kita nyanyi lagi. Oke, bye-bye semuanya.